Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Adiaksa dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, Sobat Adiaksa, berjumpa lagi bersama kami di program Jaksa Menyapa pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Ruang diskusi hukum dan tata kelola publik yang penyelenggaraannya bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang melalui channel Tangerang TV. Bersama saya, Nandia Dea, hari ini kita akan membahas tentang perdata dan tata usaha negara. Sebuah ranah hukum yang sering bersinggungan dengan hak warga negara dan kewenangan pejabat publik. Sobat Adiaksa tentunya pernah mendengar terkait dengan kasus gugatan yang diajukan kepada pejabat publik ataupun pejabat pemerintah. Nah, disinilah salah satu peran bidang perdata dan tata usaha negara menjadi penting. Pada Jaksa Menyapa kali ini, kita akan mengupas singkat apa itu bidang perdata dan juga tata usaha negara. Oleh karena itu, sudah hadir di sini narasumber kita, Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Kak Ana Hertati, SHMH. Halo Kak Ana, bagaimana kabarnya Kak hari ini? Halo semua masyarakat Kota Tangerang, selamat siang. Puji Tuhan hari ini kabar saya baik. Senang sekali bisa ada di tempat ini menyapa seluruh warga Kota Tangerang dan juga teman-teman Kejaksaan Negeri Kota Tangerang untuk saling mungkin kita nanti sharing kali ya, seperti itu. Oke, baik. Jadi kabarnya hari ini baik ya Kak Ana ya? Puji Tuhan. Kak Ana, kalau di Kasubsi di bidang datun di Kejaksaan Negeri Kota Tangerang sendiri sudah berapa lama nih Kak Ana? Kalau untuk penempatan atau bertugas di bidang perdata dantun, khususnya di Kota Tangerang ini, di Kejaksaan Kota Tangerang ini, saya bertugas dari Agustus 2022. Jadi kurang lebih udah mau 4 tahun gitu ya, membersamai teman-teman di wilayah Kota Tangerang melalui Jaksa Pengacara Negara di bidang perdata dantun pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Wah, luar biasa sekali nih teman-teman Sobat Adiaksa yang menonton hari ini. Luar biasa nih Kak Ana, berarti sudah 4 tahun ya Kak? Sudah mau 4 tahun. Sudah Agustus mau 4 tahun ya, luar Tangerang. biasa. Oke, Kak Ana, tema kita hari ini di Jaksa Menyapa yaitu mengenal lebih dekat bidang perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Mungkin sebelum itu, Sobat Adiaksa mungkin bertanya nih, Kak Ana, terkait dengan perdata dan tata usaha negara. Itu memiliki tugas dan fungsi seperti apa nih, Kak? Jadi gini, mungkin sebagaimana kita tahu ya bahwasannya Kejaksaan Agung itu kan cukup besar ya, maksudnya cukup gemuk lah tusi yang ada di dalamnya. Nah, salah satunya itu merupakan bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, kenapa bisa ada bidang perdata dan tata usaha negara, khususnya di satuan kerja yang berada di kita sebutnya di daerah ya, meskipun Kota Tangerang ini kita menyebutnya tetap satuan kerja yang ada di daerah, karena memang adanya kebutuhan atau demand lah gitu ya dari teman-teman berplat merah. Nah, maksudnya plat merah ini adalah teman-teman yang ada di lingkungan pemerintah kota dan juga teman-teman yang ada di BUMN dan juga BUMD seperti itu. Nah, kalau misalkan tadi dia tanya nih ya, kenapa sih harus ada bidang perdata dantun? Sebenarnya kami ini sifatnya itu lebih ke membersamai pemerintahan yang ada. Artinya di bidang perdata dantun itu dia inputnya nggak hanya sebatas gitu aja gitu, tapi banyak tugas dan fungsi yang memang dijalankan seperti itu. Nah, untuk tusi kami sendiri di bidang perdata dantun itu diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan. Nah, selain itu juga ada namanya Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 yang memang di dalam peraturan tersebut itu sifatnya lebih kepada pedoman ya. Artinya pedoman kita ketika melaksanakan tusi datun itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan tadi dia tanya apa sih sebenarnya tusi datun itu? Nah, tusinya itu
ada 5. Yang pertama itu melakukan penegakan hukum. Nah, terus yang kedua itu melakukan bantuan hukum. Lalu yang ketiga itu memberikan pertimbangan hukum. Nah, yang keempat itu melakukan tindakan hukum lainnya, dan yang terakhir adalah melakukan pelayanan hukum seperti itu. Oke, baik. Tadi disebutkan ada 5 ya, Kak Ana ya. Koreksi kalau ada yang kurang nih. Yang pertama tadi ada penegakan hukum, Betul. kemudian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lainnya ya, Kak ya? Ya, betul. Oke, Kak Ana. Dari tugas dan fungsi yang telah Kak Ana sebutkan tadi, kalau di Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, itu paling banyak yang mana, Kak? Sebenarnya kalau dibilang paling banyak, hampir semua dari 5 fungsi itu berjalan ya. Karena for information untuk semua warga Kota Tangerang, Kejaksaan Negeri Kota Tangerang ini selalu masuk 3 besar satuan kerja di wilayah Kejaksaan Tinggi Banten yang memang prestasi bidang perdata dantumnya cukup baik gitu. Nah, kalau tadi dia tanya dari 5 tusi itu apa sih Kak yang sering dilakukan atau maksudnya sering menjadi fokusnya Kejaksaan Negeri Kota Tangerang? Pada pokoknya kami tidak pernah memilih-milih tusi apa yang harus kami lakukan. Artinya kebanyakan itu kami bekerja sesuai dengan output atau maunya stakeholder. Siapa nih stakeholdernya? Nah, stakeholdernya itu ada pemerintah kota, dalam hal ini pemerintah Kota Tangerang ya, karena kita memang berada satuan kerjanya itu di wilayah Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, seperti itu. Lalu yang kedua itu adalah tadi yang saya sebutkan di awal, BUMN atau BUMD. Nah, seperti itu. Kebetulan di Kota Tangerang ini kan ada beberapa BUMN, lalu juga ada beberapa BUMD seperti itu. Jadi kalau misalkan dia tanya, mana sih yang lebih sering? Kalau saya boleh jujur, jadi gini, di bidang kami Perdata Dantun itu ada 2 subseksi. Nah, kebetulan saya di pertimbangan hukum, dan juga ada satu lagi, itu namanya subseksi Perdata Dantun. Nah, jadi dari 5 fungsi itu, dia akan mengkerucut di 2 subseksi itu. Nah, tapi kalau misalkan ditanya mana yang lebih sering, sebenarnya itu lebih kepada pertimbangan hukum dan juga bantuan hukum. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang minat atau permintaan dari tadi stakeholder itu banyak di 2 bidang itu. Nah, contohnya nih kalau pertimbangan hukum itu pemerintah Kota Tangerang ya, dari Pak Wali Kota melalui beberapa kepala dinas mengajukan surat permohonan pendampingan untuk kegiatan yang ada di wilayah Kota Tangerang. Nah, itu pun tidak sepenuhnya kegiatan langsung kami dampingi. Jadi ada berbagai proses atau tahapan sampai kegiatan itu dapat atau bisa kita dampingi seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah kegiatan bantuan hukum. Nah, untuk bantuan hukum itu sendiri, dia itu sifatnya ada 2 ya. Jadi bantuan hukum litigasi dan juga non litigasi. Kenapa menjadi ada 2? Karena memang pembagiannya seperti itu gitu. Nah, kalau untuk bantuan hukum litigasi, contohnya adalah kami selaku JPN ya, Jaksa Pengacara Negara, dalam hal ini dipimpin oleh pimpinan satuan kerja kami, Bapak Kajari, menerima surat kuasa khusus dari stakeholder terkait. Siapa nih stakeholdernya? Contoh, misalkan pemerintah Kota Tangerang, dalam hal ini Pak Wali Kota, digugat nih, ada sengketa apapun itu digugat, yang mungkin memang perannya di dalam gugatan itu sebagai tergugat atau turut tergugat. Nah, itu boleh banget memberikan surat kuasa khusus kepada pimpinan kami, Pak Kajari, untuk sebagaimana nanti diteruskan lagi disubstitusikan kepada kami Jaksa Pengacara Negara. Nah, kalau untuk litigasi itu sendiri mungkin teman-teman mikirnya agak serem nih. Ya memang kalau udah litigasi pasti berujung ke dalam pengadilan atau persidangan. Nah, itu biasanya tidak semenakutkan yang teman-teman bayangkan. Dan sekedar informasi, kami Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang itu mayoritas hampir 85-90% SKK yang diberikan oleh Pak Wali Kota ataupun lurah, camat dan kadis-kadis terkait seperti itu ya, bila mana memang ada gugatan litigasi dan sebagainya, itu selalu menang di persidangan di dalam proses bantuan hukum litigasi. Artinya kami berusaha untuk memberikan yang terbaik yang kami bisa untuk Kota Tangerang, karena memang tidak ada pemetaan atau pemisahan nih antara kejaksaan dengan
pemerintah Kota Tangerang. Kita sama-sama saling support seperti itu. Artinya kita membersamai, kita mendukung pemerintahan yang ada gitu kan. Jadi ketika Pak Wali Kota atau stakeholder terkait itu memberikan kami SKK untuk berlitigasi, ya kami akan mengupayakan secara maksimal dan itu terbukti bisa dicek di SIPPN Kota Tangerang ya, sistem e-court-nya atau pengadilan di Kota Tangerang, memang karena selalu bersidangnya di Kota Tangerang dan itu selalu kita dimenangkan seperti itu. Nah, untuk bantuan hukum non litigasi itu juga banyak kami menerima SKK dari pemerintah Kota Tangerang gitu. Apa sih bentuknya gitu? Misalkan contoh dari BPKD nih ya, Badan BPKD itu memberikan SKK nih kepada kami. Nanti itu akan disubstitusikan oleh Pak Kajari. Biasanya terkait apa sih kalau BPKD itu biasanya kalau di kami itu misalkan terkait wajib pajak yang belum melaporkan diri, artinya agak-agak bandel lah gitu ya. Terus atau yang mereka memang belum melaporkan omset, atau mereka yang memang ada tunggakan dan lain sebagainya, atau mungkin teman-teman pasti tahu ya kalau di jalan raya itu kan suka ada kayak spanduk gede baliho atau lupa saya, Videotron ya atau sejenis kayak gitu ya. Nah itu kan gitu. harus ada pajak yang dibayarkan. Nah, kenapa harus dibayarkan terkait pajak-pajak itu? Karena mereka berada di wilayah Kota Tangerang, yang mana memang saya lupa ya perwal pastinya, tapi ada perwal yang mengatur memang bahwasannya itu harus membayarkan pajak-pajak itu gitu. Oh ya, reklame maksud saya. Terkait pajak-pajak reklame. Nah, itu memang harus dibayarkan. Nah, itu biasanya ketika kami menerima surat kuasa untuk melakukan bantuan non litigasi, itu kami filter dulu nih, mana yang lebih urgensi dan mana yang memang itu akan berdampak untuk pembangunan Kota Tangerang. Karena pastikan Kota Tangerang ini dalam hal ini Pak Wali Kota ya secara ex officio selaku pemimpin Kota Tangerang kan pasti punya target atau pencapaian gitu kan. Nah, itu kita klasifikasikan mana yang kita utamakan untuk kita tindak lanjuti memberikan bantuan non litigasi. Nah, biasanya kalau non litigasi ini kita sistemnya gini. Tidak semua yang belum bayar pajak itu kami panggil, enggak. Jadi memang ada filter utama dari dinas-dinas terkait atau SKPD terkait, mana-mana saja yang memang mungkin bukan cukup nakal ya, tapi belum ditemukan titik musyawarah atau negosiasi yang baik. Nah, nanti kami undang ya kan, kami bicarakan, kami berikan ruang antara utusan dari pemberi kuasa ini dengan kami selaku JPN. Nanti kita akan negosiasi gimana dan memang saya cukup merasa kaget juga ya, karena kemarin ada beberapa laporan dari teman-teman, saya sebut aja nama dinasnya ya, BPKD, Bapenda dan sebagainya, itu ketika memberikan surat kuasa kepada kami, terus kami lakukan bantuan hukum non litigasi, ternyata ada banyak pencapaian. Artinya mereka ini yang kami panggil si wajib pajak ini ternyata dia kooperatif gitu kan, maksudnya kooperatif menunaikan kewajibannya. Artinya kan memang orang-orang ini menjadi membantu nih program kerja di SKPD itu. Dengan program kerja yang didukung, dengan adanya wajib pajak yang kooperatif, it means kan itu akan membuat pencapaian wilayah Kota Tangerang ini atau pemerintah Kota Tangerang ini bisa seperti apa yang diharapkan, seperti itu. Nah, kemarin itu juga kami bidang Datun tidak hanya mendampingi tadi terkait masalah bantuan non litigasi, tapi kami juga ada mendampingi beberapa kegiatan yang memang itu berhubungan dengan aset. Nah, kan kalau pemerintah Kota Tangerang itu nggak gitu aja, ini loh deh SKPD aja, nggak. Mereka ini kan semuanya bisa berjalan proses pemerintahan ini karena dinamai aset. Setiap ini pasti punya aset ya. Nah, jadi beberapa kemarin itu ada permintaan ke kami. Jadi permintaan itu ada dua. Membantu proses pemulihan aset, ada juga yang bentuknya seperti pendampingan untuk melakukan pengelolaan atau pengamanan aset. Nah, ternyata banyak sekali aset-aset di Kota Tangerang ini yang memang banyak diduduki oleh pihak ketiga dan pihak lain lah gitu kan. Sedangkan itu tercatat nih seharusnya menjadi bagian atau bagian dari aset pemerintah Kota Tangerang. Nah, hal-hal seperti itu memang salah satu kehadiran kami di situ untuk membersamai pemerintah Kota Tangerang agar sesuai dengan proses pemerintahan yang baik seperti itu. Jadi suatu good governance itu bisa terwujud lah seperti itu.
Oke, Sobat Adiaksa, panjang sekali ya penjelasan dari Kak Ana ini. Berarti tadi yang sudah Kak Ana jabarkan juga bisa masuk ke dalam ranah penegakan hukum ya Kak ya? Nah, kalau untuk penegakan hukum itu sebenarnya bisa aja ya. Jadi antara kegiatan pendampingan sama penegakan hukum itu sebenarnya itu bisa berjalan bersama aja, bersama-sama. Tapi kadang gini, kalau untuk penegakan hukum itu sendiri, kalau kita mengacu dengan peraturan kejaksaan nomor 7 tahun 2021, sebenarnya konteksnya lebih kepada contoh ya, pembatalan perkawinan. Oh. Nah, terus habis itu terkait pencabutan hak asuh anak, pembubaran yayasan atau perusahaan. Sebenarnya kalau untuk eksplisitnya penegakan hukumnya lebih kepada itu. Tapi sebenarnya dengan kita bersidang atau memberikan bantuan litigasi, kita juga kan secara tidak langsung memberikan suatu penegakan hukum atau keadilan kepada pemerintah Kota Tangerang seperti itu. Nah, jadi kemarin itu juga kami itu kebetulan bidang datul itu sempat menerima penghargaan karena kami salah satu satuan kerja di wilayah Banten yang berhasil melakukan penegakan hukum. Penegakan hukumnya itu berupa pembatalan perkawinan. Oh, sudah ada berarti Kak? Di Kota Tangerang ini, di Kota Tangerang, dan itu prosesnya itu kami selaku penggugat dalam hal ini itu memang inisiatif dari pimpinan kami ya, Bapak Kajari. Jadi kita di situ posisinya kedudukannya sebagai penggugat. Nah, kalau misalkan selama ini kita berlitigasi posisinya sebagai tergugat atau turut tergugat, nah waktu kami melakukan penegakan hukum dengan pembatalan perkawinan itu, posisi kami itu atau posisi kejaksaan itu sebagai penggugat. Artinya dengan inisiasi sendiri, ya kan, dengan inisiatif sendiri melakukan penegakan hukum di dalam pembatalan perkawinan, dan itu berhasil dan dimenangkan, dan itu prosesnya proses persidangannya atau litigasinya itu di Pengadilan Agama Tangerang. Seperti luar itu. biasa sekali. Berarti Datun Kota Tangerang ini luar biasa banget nih Sobat Adiaksa. Nah, tadi ada yang menarik nih Kak Ana, pembatalan perkawinan. Mungkin Sobat Adiaksa bertanya, kira-kira kenapa bisa dibatalin perkawinannya Kak Ana? Jadi gini, kenapa kita melakukan pembatalan perkawinan atau penegakan hukum berupa pembatalan perkawinan? Karena saat itu semuanya itu berawal dari adanya berkas perkara pidana. Nah, kebetulan saya jaksanya juga gitu ya. Jadi itu berawal adanya pernikahan ya yang berlangsung antara pria dan wanita yang mana memang sebelumnya tidak ada izin dari istrinya seperti itu. Nah, ternyata ketika dia menikah kedua kali ini agamanya tidak sesuai dengan agama yang menjadi persyaratan dia. Jadi dia ketika dia melakukan pernikahan udah tanpa izin dari istrinya, istri sahnya ya. Terus udah gitu yang kedua dia menikah ya kan menggunakan agama Islam dan dicatatkan, tapi sebenarnya faktanya agamanya bukan Islam, agama lain. Oh, jadi dan agamanya... dia tidak pernah saya kurang paham juga ya, koreksi jika salah. Dia tidak pernah juga mualaf atau melakukan perpindahan agama, itu tidak pernah gitu. Nah, itu kan sudah bertentangan ya. Maksudnya sudah melakukan pelanggaran terhadap keperatannya undang-undang perkawinan. Terus satu ya, udah gitu yang kedua juga itu kan menurut hemat saya bertentangan dengan kompilasi hukum Islam juga gitu kan. Karena kan ya namanya seorang muslim melangsungkan pernikahan secara Islam ya harus kedua-duanya menganut agama Islam. Sedangkan oknum tersebut lah, saya sebut oknum ya, itu melakukan pemalsuan lah ya terhadap KTP-nya. Jadi dibuat seolah-olah agamanya adalah Islam, padahal sebenarnya tidak memiliki keyakinan demikian, dan juga dengan status sebagai duda. Dan bahkan ada beberapa formulir atau kelengkapannya itu kan kalau kita ingin mendaftarkan atau mendapatkan buku nikah kan ada mengisi form N1, N2 dan sebagainya, dan itu tuh palsu, tidak sebagaimana mestinya. Jadi menurut kami ini harus ditegakkan karena jangan sampai ada lagi praktik perkawinan yang terjadi seperti ini gitu. Karena kan dengan image Kota Tangerang ini yang udah baik, jangan sampai nanti ada masyarakatnya yang meniru gitu hal-hal dari oknum yang tidak baik seperti itu. Jadi memang berawal dari adanya perkara pidana. Jadi sebenarnya tusi kami itu nggak pure karena misalkan contoh ada dinas yang minta pendampingan atau Pak Wali minta pendampingan, enggak. Kami juga melihat dari kondisi atau sikon yang ada seperti itu. Ketika kita melihat ternyata dari perkara pidana umum ya, pidana umum itu seperti itu, kita bisa kok melaksanakan fungsi datun di situ. Atau misalkan dari tadi dari perkara pitsus, di situ pun datun bisa melaksanakan dari 5 fungsinya ini dari kegiatan itu. Misalkan contoh dalam perkara pitsus ya, misalkan
si tersangkanya ini atau si terdakwanya ini meninggal dunia dan sebagainya. Boleh loh ketika perbuatan si tersangka atau terdakwa ini menimbulkan kerugian ya terhadap keuangan negara atau perekonomian negara, kami melalui JPN ya, Jaksa Pencarian Negara, boleh melakukan gugatan kepada ahli warisnya dan sebagainya meskipun si tersangka atau terdakwanya meninggal dunia, seperti itu. Oke, jadi menarik nih Sobat Adiaksa. Jadi tadi dibahas Kak, meskipun tersangkanya meninggal dunia, masih bisa ke ahli warisnya ya Kak? Nah, untuk gugatan permohonan ini pengembalian kerugian keuangan negaranya itu seperti itu. Dan itu memang ada aturannya, bukan aturan ya, maksudnya ada diatur di dalam pedoman seperti itu. Dan memang itu untuk di Kota Tangerang sih saat ini belum ada, tapi di beberapa satuan kerja lain itu sudah menerapkan seperti itu gitu. Jadi memang sebenarnya Datun itu cukup luas sekali, luas banget, kayak orang mungkin mikirnya kayak apa sih Datun, tapi ternyata ya tusi kami seluas itu gitu. Nah, terus ada satu lagi nih mau saya sampaikan, mungkin teman-teman di Pemerintah Kota Tangerang bingung nih, atau ada masyarakat yang bingung, kok kalau ada kegiatan di beberapa dinas nih, kok didampingi sih sama JPN? Mungkin ada pertanyaan seperti itu ya. Nah, sebenarnya gini, kalau kami itu, JPN itu mendampingi beberapa kegiatan itu kan nggak bisa sendiri ya. Itu memang harus ada yang namanya permohonan dari stakeholder atau dinas terkait, SKPD terkait seperti itu ya. Nah, itu pun ketika kita melakukan pendampingan, kita harus melihat dulu apakah kegiatan itu layak kami dampingi atau tidak. Nah, itu satu. Terus yang kedua, adapun konteks yang kami dampingi itu hanya terkait masalah kontraktualnya saja. Maksudnya kontraknya aja. Apakah kontrak pekerjaannya itu atau kegiatannya itu sesuai dengan keperdataan gitu. Jadi jangan sampai ketika kegiatan itu berlangsung nanti memunculkan atau menimbulkan adanya gugatan nih, baik gugatan secara perdata ataupun gugatan TUN seperti itu. Jadi nih Kak Ana, itu kan berarti termasuk dalam bagian pendampingan ya, betul Kak? Betul. Oke. Nah, untuk pendampingannya sendiri, mungkin Sobat Adiaksa yang menonton bertanya-tanya nih, apakah hanya instansi pemerintah atau bisakah instansi swasta juga didampingi oleh Datun dari Kejaksaan, Kak Ana? Nah, seperti yang udah saya sampaikan di awal, karena kami ini namanya Jaksa Pengacara Negara, it means undang-undang itu hanya mengatur kami ini hanya terkait kepada pemerintah saja. Nah, jadi kalau misalkan dia tanya, apakah yang didampingi hanya kegiatan pemerintah atau BUMN dan BUMD, saya akan jawab ya. Tadi seperti saya bilang, hanya plat merah yang kami dampingi. Jadi kami tidak bisa, tadi yang 5 hal itu tadi nih ya, sebenarnya dari 5 hal tadi itu, hanya satu yang bisa kami lakukan ke swasta atau orang perorangan ya. Tapi kalau terkait penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya itu, tindakan hukum lainnya kita bisa juga korek. Maksudnya yang 3 ini, itu hanya bisa kepada plat merah, kayak pemerintah kota, BUMN, dan juga BUMD. Nah, kalau dia bilang, apakah yang didampingi itu hanya itu? Ya, karena memang legal standing kami hanya mendampingi hal tersebut gitu. Oke, baik Kak Ana. Tadi kan kalau mau dilakukan pendampingan nih, mereka istilahnya bersurat lah ya Kak ya, ada permohonan terlebih dahulu nih Kak. Apakah semua permohonan yang diterima oleh Datun bisa dilaksanakan atau bisa melakukan pendampingan, atau ada beberapa permohonan yang tidak bisa dilakukan pendampingan, Kak Ana? Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ketika ada stakeholder nih bermohon kepada kami untuk dimintai pendampingan terhadap kegiatan tersebut, itu tidak semua kegiatan itu langsung kami nyatakan dampingi. Biasanya dari surat permohonan itu kami filter kembali lagi, atau mungkin kami undang yang bersangkutan nih, stakeholder yang bersangkutan, untuk memaparkan apa sih kegiatan atau hal yang mau kalian lakukan seperti itu. Nah, nanti itu dari hasil paparan ya, itu ketika mereka memaparkan itu menjadi hal yang menjadi pertimbangan kami ya selaku JPN untuk terus nanti kami analisa dalam bentuk telaah apakah kegiatan ini memang bisa atau dapat kami dampingi, karena saya juga banyak menolak beberapa permohonan-permohonan. Jadi kan secara berjenjangnya kepada pimpinan bahwasannya ini memang tidak bisa kami dampingi karena memang bukan ruang lingkup, skup ataupun kewenangan kami seperti itu. Oke, baik Kak Ana, berarti tidak semua permohonan ya bisa didampingi. Nah Kak Ana, ada yang menarik nih, mungkin Sobat Adiaksa bertanya, tadi kan sudah disinggung terkait dengan Jaksa Pengacara Negara.
Nah, apabila instansi pemerintah tersebut melakukan tindakan melawan hukum nih Kak, apakah bisa didampingi juga atau bagaimana Kak Ana? Sebenarnya kalau bilang melawan hukum ya, instansi tersebut melawan hukum, kita lihat dulu instansinya kah yang melawan hukum atau oknum di instansinya yang melawan hukum. Oh, Nah, ada oknum, ada Nah, instansi. kalau misalkan ternyata oknumnya ini melawan hukum, ya kita tidak boleh mendampingi. Karena itu bertentangan dan itu akan menjadi conflict of interest. Artinya secara eksplisit sudah terlihat nih bahwasannya instansi tersebut melakukan perbuatan melawan hukum. Ya nggak bisa kita dampingi seperti itu. Atau oknum di dalamnya. Tapi boleh dari instansi tersebut bersurat kepada kami. Misalkan contohnya di kami namanya melakukan audit gitu, audit hukum terhadap instansinya itu boleh, gitu mengajukan permohonan. Jadi biasanya pendampingan hukum itu sifatnya lebih kepada ini ya teman-teman, upaya preventif, Pencegahan berarti ya Kak? Jadi untuk menghindari adanya praktek-praktek hal-hal yang tidak diinginkan tadi kayak perbuatan melawan hukum dan maladministrasi. Jadi memang fungsi kita di situ untuk mengguidance, untuk membantu pemerintah Kota Tangerang tadi supaya terwujudnya pemerintahan yang baik seperti itu. Luar biasa. Jadi kalau tindakannya melawan hukum tetap tidak bisa didampingi ya Sobat Adiaksa, apalagi kegiatan yang terkait dengan oknum. Nah Sobat Adiaksa, karena kita keterbatasan waktu nih Kak Ana, kok senyum-senyum Kak? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke, untuk kita ada pertanyaan terakhir nih Kak. Dalam praktiknya apakah terdapat tantangan atau hambatan yang muncul nih Kak? Tantangan penegakan hukum di era digitalisasi seperti apa Kak Ana? Sebenarnya kalau dibilang tantangan bukan tantangan ya, maksudnya lebih kepada memacu kami gitu ya JPN ya, karena memang tidak semua orang itu bisa menjadi JPN karena mungkin sulit ya untuk terus mau belajar, mau update regulasi yang ada seperti itu. Kalau misalkan dia tanya nih, di era digital tuh apa sih tantangannya? Nah, kebetulan itu kalau saya lihat sih ketika kami menangani atau melaksanakan tusi di bidang bantuan hukum litigasi. Atau mungkin kita lakukan penegakan hukum, kenapa? Ketika kita bersidang seperti itu ya, itu kan sudah mulai melakukan suatu kemajuan dalam digitalisasi. Nah, biasanya kami itu punya hambatan ketika melakukan pembuktian nih. Yang mana mungkin kita sama-sama tahu, biasanya tuh ketika stakeholder ini digugat, nah itu biasanya digugat ini nih aset atau aset berupa tanah gitu atau dan sebagainya. Itu udah zaman-zaman dulu yang maksudnya mungkin surat-suratnya sudah entah kemana, ininya kemana gitu. Nah itu kami punya hambatan biasanya di situ sih untuk mengoreksi atau untuk memverifikasi terkait data-data legal standing tersebut. Nah biasanya kenapa itu menjadi hambatan kepada kami, karena kan biasanya itu yang terjadi ya, gugatan-gugatan yang terjadi itu secara litigasi itu banyak surat-surat tanah atau SHM, mendirikan bangunan dan sebagainya, itu memang dipalsukan. Nah itu kesulitan kami adalah berarti kan otomatis kita butuh verifikasi apakah dokumen itu otentik atau tidak. Nah sedangkan di pemerintah Kota Tangerang ini yang saya lihat belum ada terkait pengecekan seperti itu. Kita harus tetap bersurat kepada lembaga yang memang punya kewenangan untuk melakukan pengecekan seperti itu. Nah, terus juga hambatannya lebih kepada keamanan data ya, karena ketika kami lihat kok bisa banyak contoh lah ya sertifikat dari si stakeholder ini yang bisa tersebar gitu loh. Maksudnya kok bisa, itu kami juga sebenarnya masih ragu, dan kebanyakan perkara yang kami lakukan atau kami berikan pelayanan bantuan litigasi itu ya case-nya terkait itu, masalah tanah, masalah apa, artinya kan memang cukup banyak ini ya problem yang memang berlangsung dan itu terjadi berulang-ulang gitu kan, sampai akhirnya timbul gugatan-gugatan seperti itu. Nah mungkin disinilah tantangan bagi kami Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, khususnya Jaksa Pengacara Negara dalam hal mensupport pemerintah Kota Tangerang dan juga stakeholder lainnya ya seperti BUMN dan BUMD untuk terus memperkuat SDM kami, dan juga memperbarui SOP kami, artinya supaya kami bisa lebih fleksibel dengan
tantangan-tantangan tersebut seperti itu. Sehingga ini akan menciptakan suatu kolaborasi yang baik antara kita di sini adalah Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dan juga pemerintah Kota Tangerang seperti itu. Oke, luar biasa. Berarti tantangannya tetap ada ya Kak, apalagi di era digitalisasi seperti sekarang. Sebenarnya masih ada yang menarik hati nih. Mungkin Sobat Adiaksa juga tertarik terkait dengan jaksa pengacara negara. Namun karena kita ada keterbatasan waktu ya, Kak Ana, jadi kita cukupkan kali ya, Kak Ana. Ya, kalau misalkan ada nih masyarakat Kota Tangerang yang memang masih tertarik ingin tahu lebih jauh seperti apa sih TUSI Kejaksaan Negeri Kota Tangerang khususnya di bidang perdata dan tun, kami membuka pelayanan ya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Dari Senin sampai dengan Jumat kami punya pelayanan hukum. Itu teman-teman bisa datang ke kantor kami untuk melakukan atau menerima pelayanan hukum, dan itu kami akan memberikan pelayanan hukum yang teman-teman ataupun masyarakat Kota Tangerang butuhkan. Dan tentunya secara cuma-cuma ya, Dan Kak Ana? itu gratis, tidak Gratis. dipungut Oke. biaya sedikit pun. Karena kebetulan Datun Kota Tangerang JPN itu punya slogan ya, Datun bersih melayani, bangga melayani bangsa. Bersih melayani, bangga melayani bangsa. Luar biasa. Jadi kalau Sobat Adiaksa perlu bantuan hukum, pelayanan hukum, bisa datang ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Ya, betul. di hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan 4 sore. Begitu ya Kak Ana? Ya, betul. Atau mau ketemu Kak Ana secara khusus juga bisa nih teman-teman Sobat Adiaksa. Oke, dengan memahami bidang perdata dan tata usaha negara yang tadi sudah dipaparkan oleh Kak Ana, kita bisa melihat bahwa hadirnya bidang perdata dan juga tata usaha negara dapat menjadi langkah preventif atau pencegahan timbulnya perbuatan melawan hukum, utamanya pada institusi pemerintahan ya Kak Ana? Betul. Oke, baik. Nah, Sobat Adiaksa, tidak terasa kita sudah mendapatkan banyak pengetahuan, banyak ilmu dari sharing session kita dengan Kak Ana tentang kejaksaan, khususnya pada bidang perdata dan juga tata usaha negara. Dari Kak Ana, sebelum kita tutup, adakah yang ingin disampaikan kepada Sobat Adiaksa? Untuk seluruh Sobat Adiaksa di wilayah Kota Tangerang, baik yang menonton di channel YouTube ataupun di channel YouTube TNG ya, TNG TV, ataupun di media sosial resmi milik Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, semoga apa yang kita sharingkan bersama ini bisa memberikan manfaat dan juga bisa membuka pemahaman teman-teman bahwasannya kami kejaksaan itu tidak hanya terkait masalah kriminal saja gitu atau kejahatan saja, tapi ada berbagai hal yang bisa kami bantu untuk sama-sama mensukseskan pemerintahan Kota Tangerang yang baik. Terima kasih. Terima kasih Kak Ana. Baik Sobat Adiaksa, terima kasih Kak Ana sekali lagi sudah meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan bersama Sobat Adiaksa. Dan Sobat Adiaksa, sampailah pada penghujung acara Jaksa Menyapa pada hari ini. Terima kasih sudah menonton, saya Nandia Dea dan sampai jumpa pada Jaksa Menyapa berikutnya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.